Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Singapura bersiap-siap untuk move on dari pandemi COVID-19 dan berencana untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Rencananya Singapura akan menganggap COVID-19 sebagai endemik, dianggap sama dengan penyakit biasa atau influenza. Apa alasan Singapura melakukan ini dan bagaimana persiapan yang dilakukan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19? Data selengkapnya akan dipaparkan Febrian Ahmad berikut ini. Silakan Febri. Subi benar bahwa Singapura kini telah melakukan berbagai persiapan untuk dapat hidup berdamai dengan COVID-19. Lalu kemudian kapan ini mencuat pertama kali? Tentunya ini berasal dari pertanyaan dari publik Singapura yang terus bertanya. Sejak 18 bulan COVID-19 ada di Singapura, kapankah mereka bisa keluar dari pandemi COVID-19? Kemudian pertanyaan dari publik Singapura ini juga dijawab langsung oleh 3 menteri di Singapura, yakni adalah Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Menteri Keuangan, dan juga Menteri Kesehatan yang disampaikan dalam sebuah rilis pada tanggal 29 Juni 2021 yang mengatakan bahwa kabar buruknya COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang. Namun kabar baiknya mungkin kita bisa hidup normal lagi dengan virus di tengah-tengah kita. Ini menandakan bahwa Singapura akan menganggap COVID-19 sebagai bukan lagi pandemi, namun akan masuk ke dalam penyakit endemik yang ini sama dengan penyakit-penyakit lainnya di Asia Tenggara, termasuk dengan influenza. Kemudian mengapa Singapura kemudian menyamakan hal tersebut dan juga apa saja cara Singapura agar dapat menggapai bebas ataupun dapat hidup berdampingan dengan COVID-19? Ada 4 faktor yang begitu mempengaruhi. Yang pertama adalah vaksinasi. Singapura sampai dengan saat ini merupakan negara nomor 1 di Asia Tenggara dengan populasinya sudah sebanyak 52% sudah divaksinasi. Ini merupakan angka yang cukup tinggi mengingat kalau di Indonesia baru 10%. Kemudian juga testing di Singapura yang mana ini terus digencarkan. Kalau di Singapura ada juga cara digital untuk dapat men-tracing warga negara Singapura yang positif COVID-19. Ini juga mempermudah testing dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pengobatan juga terus digencarkan serta tanggung jawab sosial yang paling penting di Singapura mengingat warga Singapura juga terus patuh dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, bahkan juga aturan-aturan lainnya seperti mereka hanya diperbolehkan keluar rumah dengan maksimal 5 orang saja atau hanya 2 orang yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam restoran di Singapura. Aturan-aturan tersebut jika terrealisasikan maka nantinya akan menciptakan 5 norma baru yang ada di Singapura. 5 norma ini juga tertuang atau disebut juga sebagai roadmap pemerintah Singapura untuk berdamai dengan COVID-19. Yang pertama adalah norma terkait dengan isolasi mandiri di rumah. Apabila ada warga negara Singapura yang terpapar COVID-19, nantinya mereka tidak perlu lagi untuk melakukan perawatan di rumah sakit dengan catatan jika gejalanya adalah ringan, sedang, ataupun OTG. Maka tidak perlu ke rumah sakit, cukup melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Ini juga dinilai bisa lebih mengurangi beban dari fasilitas kesehatan yang ada di Singapura karena tadi sudah disamakan dengan influenza. Sementara itu juga tidak akan ada lagi tracing besar yang dilakukan oleh pemerintah Singapura seperti biasa, namun tracing ini dilakukan secara mandiri. Artinya, nantinya warga negara Singapura bisa melakukan pengecekan sendiri menggunakan alat tes COVID-19 yang bisa dijual bebas dan juga didapatkan melalui apotik sehingga tidak memerlukan pendampingan dari tenaga medis yang ada di Singapura. Ada juga perubahan laporan harian di Singapura yang mana kalau sebelumnya ini terus melaporkan terkait dengan semua kasus meliputi OTG dan lain segala macam, maka kini ini hanya akan berfokus pada pelaporan sakit yang parah dan juga bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat. Ini juga tentunya akan berpengaruh dengan pelonggaran aturan keramaian dan juga kerumunan di Singapura, di mana nantinya untuk di Singapura diperbolehkan untuk berbagai event seperti acara ulang tahun, pernikahan, bahkan juga sampai dengan konser musik akan diperbolehkan pada new normal berdamai dengan COVID-19 ala Singapura. Dan yang terakhir adalah perjalanan dari dan ke luar negeri dari Singapura ataupun menuju ke Singapura juga akan dibuka sehingga masyarakat internasional juga bisa masuk ke dalam Singapura.
Lantas, apakah selama ini Singapura ini diam saja? Ternyata Singapura juga sudah melakukan berbagai upaya untuk dapat menuju ke dalam perdamaian dengan COVID-19. Langkah-langkah Singapura ini diantaranya dimulai dari lockdown parsial yang sudah dicabut pertanggal 13 Juni 2021, di mana kini diganti atau disebut dengan transisi new normal. Kemudian juga Singapura ini sudah membuka travel bubble, di mana sejumlah negara dengan warga yang sudah divaksin dan juga dengan kasus COVID-19 di negara tersebut yang sudah turun, diperbolehkan untuk menuju ke Singapura. Ini juga berdampak dengan pekerja asing yang semula harus keluar dari Singapura, kini diperbolehkan untuk kembali ke Singapura, mengingat sektor industri dan juga ekonomi di Singapura cukup besar, dan juga warga yang tervaksinasi di Singapura juga sudah dibolehkan untuk dapat berkumpul bersama, serta seperti yang tadi sudah kami paparkan bahwa acara-acara seremonial meliputi ulang tahun, pernikahan, upacara kemerdekaan, bahkan sampai dengan konser musik juga perlahan diperbolehkan di Singapura. Lalu apakah rencana Singapura ini tidak menuai pro dan juga kontra? Ternyata Diki Budiman yang merupakan epidemiolog Griffith University Australia ini mengatakan bahwa pada akhirnya COVID-19 ini kan akan menjadi endemik. Namun sekarang belum endemik, karena kalau begitu strateginya maka akan banyak yang meninggal, banyak yang akan dirawat, dan apalagi sekarang dengan varian Delta, ya nyari mati namanya kalau begitu. Ini merupakan pengamat dari epidemiolog Griffith University Australia yang juga menyimpulkan bahwa WHO pun sampai dengan saat ini masih belum mencabut status COVID-19 sebagai pandemi. Artinya belum dapat dikatakan sebagai penyakit endemik. Lalu kemudian, apakah kasus di Singapura ini bisa dibandingkan dengan Indonesia, dan juga kita akan membandingkan apakah Indonesia ini bisa mengikuti langkah Singapura? Kita akan melihat terlebih dahulu data dari Singapura, di mana Singapura memiliki warga totalnya 5,7 juta penduduk. Ini berdasarkan sensus per tahun 2009, dengan kasus harian adalah 10 kasus harian saja. Berbeda dengan Indonesia yang mana warga negaranya total adalah sebanyak 271 juta penduduk. Kasus hariannya kemarin mencapai 20.000 kasus. Sementara kasus aktif di Singapura totalnya hanyalah 315, di Indonesia sebanyak 228.000, dan juga total kasus di Singapura hanya 62.000, sementara di Indonesia sudah menyentuh angka 2.100.000 kasus, dengan angka kematian di Singapura 36, dan di Indonesia angka kematiannya adalah 58.000. Kita juga bisa melihat bahwa untuk proses ini diperlukan juga adanya vaksinasi yang dilakukan. Perkembangan vaksinasi antara Indonesia dan juga Singapura ini juga menunjukkan angka yang cukup berbeda. Di mana sekali lagi Singapura dengan data total 5,7 juta penduduk ini sudah berhasil memberikan vaksin dosis pertama kepada 52,1% warganya, atau sebanyak 2,97 juta penduduk sudah divaksin, dan juga 36% warganya sudah menerima vaksin lengkap sampai dengan dosis kedua. Sementara di Indonesia, ini dosis pertama sudah ada sebanyak 10% warganya, dengan angka 28,30 juta warga sudah diberikan vaksin dosis pertama, dan juga 4,87% warga di Indonesia sudah diberikan dosis kedua. Nah, muncullah pertanyaan, apakah Indonesia bisa mengikuti langkah Singapura? Namun pernyataan ataupun pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, yang mengatakan bahwa jangan latah dan membandingkan kita dengan Singapura yang akan melakukan COVID-19 seperti flu biasa. Dikarenakan pekerjaan kita masih banyak, varian Delta ditambah tingkat vaksinasi yang masih rendah, testing rendah, rumah sakit yang terus penuh, dan juga dia mengatakan bahwa mari fokus dengan penanganan di negara sendiri. Jadi sebelum berpikir untuk dapat bebas ataupun berdamai dengan COVID-19, diperlukan adanya penanganan yang baik untuk kasus COVID-19 di dalam negeri Indonesia ini. Kemudian muncul juga pertanyaan, kapan kira-kira Singapura bisa benar-benar terbebas ataupun hidup berdampingan dengan COVID-19. Sampai dengan saat ini masih belum ada rilis resmi yang dikeluarkan oleh pihak Singapura kapan mereka akan benar-benar bisa terbebas ataupun hidup berdampingan dengan COVID-19. Namun kami dapat menggambarkannya seperti ini. Singapura memiliki target
setidaknya pada 9 Agustus maksud kami, bulan 7 2021 akan ada sebanyak 67% warganya tervaksinasi. Yang artinya 67 ini adalah angka yang mendekati dengan herd immunity atau kekebalan komunal yang diatur oleh WHO, di mana ada 70% maksimal atau minimal warga tervaksin agar bisa mencapai herd immunity. Kemudian mengapa tanggal 9 Agustus ini dijadikan patokan oleh Singapura? Dikarenakan ini merupakan hari kemerdekaan Singapura, sehingga kalau mereka benar-benar ingin menggapai herd immunity pada tanggal tersebut diperlukan vaksinasi setidaknya 34.000 vaksin setiap harinya yang diberikan kepada warga negara Singapura. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah siap dengan langkah-langkah ataupun mengikuti jejak Singapura? Rasanya pernyataan ini atau pertanyaan ini diperlukan dikembalikan lagi kepada masyarakat Indonesia. Seberapa kuat komitmen Indonesia untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dan juga mematuhi aturan pemerintah agar terus menekan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Demikian Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Febrian Hamad untuk pemaparannya.